Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman pada video pembelajaran ini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang argumen, yaitu salah satu materi kuliah pendidikan dasar matematika semester 1. Argumen ini tidak akan jauh daripada materi sebelumnya, yaitu materi tentang proposisi dan logika. Mungkin kita sudah belajarkan sama-sama tentang proposisi dan logika ya. Nah, kita di sini akan membahas mengenai argumen. Argumen di sini kita akan membahas mengenai definisi argumen, syarat suatu argumen, sifat-sifat argumen, dan bentuk metode penarikan dari kesimpulan. Berikut ini adalah penjelasan dari kami. Silahkan disimak ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi daripada argumen itu sendiri ya. Apa sih itu argumen? Nah, di sini ada 3 poin yang dapat membentuk definisi sebuah argumen. Pertama, suatu proposisi berbentuk hipotesa atau premis dan kesimpulan yang biasa disebut konklusi. Kedua, proposisi yang dirangkai di dalamnya terdapat penarikan kesimpulan. Sekumpulan pernyataan atau proposisi, baik pernyataan tunggal maupun pernyataan majemuk. Pernyataan sebelumnya disebut premis dan pernyataan terakhir disebut konklusi atau kesimpulan. Nah, dari ketiga hal tersebut kita dapat ketahui bahwa argumen adalah suatu proposisi atau pernyataan baik tunggal maupun majemuk yang memuat premis dan kesimpulan. Selanjutnya ada syarat suatu argumen. Nah, berikut ini kita akan membahas proposisi atau pernyataan yang merupakan suatu argumen. Jadi, proposisi itu dapat dikatakan suatu argumen harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut ini syarat-syarat suatu proposisi dikatakan suatu argumen. Yang pertama, argumen harus memuat minimal satu premis dan satu kesimpulan. Nah, jika satu proposisi atau pernyataan tersebut tidak memiliki satu premis ataupun tidak memiliki satu kesimpulan, maka proposisi itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu argumen. Yang kedua, suatu argumen itu berupa implikasi. Maksudnya apa? Implikasi itu yaitu suatu proposisi yang bentuknya jika P maka Q. Contohnya adalah jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Jika hari ini cuaca mendung, maka akan turun hujan. Seperti itu ya. Jadi bentuknya itu berupa implikasi. Selanjutnya, argumen yang terdiri dari 2 atau lebih premis, maka premis-premisnya dihubungkan dengan perangkai dan. Nah, itulah syarat-syarat suatu proposisi atau pernyataan dapat dikatakan sebagai suatu argumen. Jadi, proposisi itu tidak dapat dikatakan sebagai argumen ya jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut ini. Berikutnya ada sifat-sifat argumen. Nah, yang pertama di sini ada argumen sah atau valid. Hal ini terjadi jika argumen itu memenuhi aturan penarikan kesimpulan atau implikasi tautologi. Yang kedua ada argumen tidak sah atau invalid. Hal ini disebabkan karena 2 hal berikut ini. Yang pertama itu premisnya bernilai benar, akan tetapi konklusi bernilai salah. Yang kedua, konklusinya bernilai benar, akan tetapi konklusi itu bukan diturunkan dari premis. Nah, ini yang menyebabkan argumen menjadi tidak sah atau invalid. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penarikan kesimpulan. Tadi saya sudah katakan bahwa argumen sah atau valid jika memenuhi aturan penarikan kesimpulan. Nah, berikut ini penjelasannya ya. Penarikan kesimpulan ini terbagi ke dalam 3 metode. Nah, yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, yang ketiga ada modus silogisme. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada yang pertama modus ponens. Penarikan kesimpulan modus ponens mengikuti aturan kesimpulan yang sah. Untuk jika P maka Q dan P maka Q harus benar.
Premis pertama pada modus ponens ini yaitu berupa implikasi. Jika P maka Q. Sedangkan premis kedua berupa proposisi tunggal atau pernyataan tunggal yaitu P. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal yaitu Q. Berikut ini bentuk dari modus ponens ya. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya yaitu P. Nah, kesimpulannya yaitu Q. Di sini ada contoh. Premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Jika P maka Q. P-nya itu kan hari ini langit mendung, Q-nya hari ini akan hujan. Premis 2 kan P ya, berarti hari ini langit mendung. Kesimpulan yang didapatkan adalah Q, maka kesimpulannya hari ini akan hujan. Oke, berikut ini adalah tabel kebenaran daripada modus ponens. Silakan diperhatikan ya. Selanjutnya yang ketiga ada modus silogisme. Nah, kesimpulan yang sah dari metode silogisme ini merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Untuk memahaminya nanti kita pahami pada contohnya ya. Silogisme ini disusun dari dua pernyataan atau argumen dengan sebuah kesimpulan atau konklusi. Aturan dasar penarikan kesimpulan silogisme menyatakan bahwa jika P maka Q dan R keduanya bernilai benar, maka jika P maka R juga bernilai benar. Nah, berikut ini adalah bentuk daripada modus silogisme. Premis satunya itu berupa implikasi. Jika P maka Q. Premis 2-nya itu berupa implikasi juga. Jika Q maka R. Kesimpulannya juga merupakan implikasi, yaitu jika P maka R. Berikut ini contohnya. Premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Jika P maka Q. P-nya hari ini langit mendung, Q-nya hari ini akan hujan. Premis 2, jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Jika Q maka R. Q-nya itu kan hari ini akan hujan, dan R-nya Doni membawa payung. Kesimpulan yang didapatkan dari silogisme ini yaitu jika P maka R. Jadi jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Berikut ini tabel kebenaran penarikan kesimpulan silogisme. Yang kedua ada metode dengan modus tollens. Kesimpulan yang sah dengan metode modus tollens ini menggunakan kontraposisi dari implikasi. Hasil kesimpulan merupakan penerapan dari kebenaran umum yang menyatakan bahwa jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka kontraposisinya juga benar. Jadi, jika P maka Q itu benar, maka kontraposisinya juga harus benar. Kontraposisi itu kan bentuknya jika ingkaran Q, maka ingkaran P. Nah, itu juga harus bernilai benar. Nah, asumsinya jika P maka Q bernilai benar dan diketahui sebuah ingkaran Q juga bernilai benar, maka agar nilai implikasi dari P dan Q bernilai benar, ingkaran P juga harus benar. Nah, berikut ini adalah bentuk modus tollens. Nah, premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya yaitu negasi Q atau ingkaran Q. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah negasi P atau ingkaran P. Karena agar implikasi dari P dan Q itu bernilai benar, maka ingkaran Q, jika ingkaran Q maka ingkaran P juga harus benar, atau kontraposisinya juga harus benar. Di sini ada contoh premis 1. Jika P maka Q. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2, ingkaran Q. Q-nya itu kan hari ini akan hujan, maka ingkaran Q-nya adalah
hari ini tidak akan hujan. Adapun kesimpulan daripada modus tollens adalah negasi P atau ingkaran P. P-nya itu kan hari ini langit mendung. Nah, maka kesimpulannya adalah hari ini langit tidak mendung. Berikut ini ada tabel kebenaran daripada modus tollens. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, karena kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu mutlak datangnya dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.